Selamat pagi untuk teman-teman HNJ. Hari ini kita live lagi ngobrol santai bareng HNJ. Di pagi ini kita akan ngobrol tentang bagaimana melakukan perubahan kehidupan dari memperhatikan hal-hal kecil. Contohnya bagaimana kita mulai peka terhadap bahasa tubuh kita ini, kapan mereka memberikan gejala-gejala mereka akan menghack apa yang sudah kita yakini atau kita niatkan untuk meningkatkan potensi kehidupan kita. Contohnya di 2 live yang lalu itu HNJ sempat menceritakan bagaimana kalau tubuh kita itu tidak meyakini apa yang pikiran kita niatkan atau impikan, maka dia akan membuat kita meragukan hal-hal tersebut sampai-sampai kita itu menyerah untuk melakukan perubahan karena itu sebenarnya mereka memberikan warning ke kita. Gimana sih kita itu berubah tapi mereka ini tidak nyaman dengan kita karena ada pola-pola yang kita ulangi selama belasan atau puluhan tahun yang membuat mereka tuh nyaman gitu. Nah, hari ini pembahasannya adalah tentang kenyamanan itu sendiri. Jadi setelah kita semua meyakini bahwa kita tuh sebenarnya mampu ya mengubah keadaan kita. Contohnya kan banyak ya, teman-teman bisa googling kisah-kisah inspiratif, perubahan-perubahan orang dari keadaan yang bahkan minus sekalipun, bukan nol lagi gitu ya. Minus sekalipun itu mereka kemudian akhirnya bisa meningkatkan potensi kehidupan. Kalau kita lihat itu mungkin kita menilainya perubahan itu terjadi in a split second, maksudnya tiba-tiba gitu. Tapi kita kan tidak melihat proses yang mereka lakukan dalam mencapai perubahan itu. Nah, kenyamanan yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini adalah ada beberapa hal ya. Pertama adalah zona kenyamanan kita sendiri itu. Kedua adalah zona kenyamanan kita berpikir. Ketiga adalah zona bagaimana kita merasa nyamannya kita merasa. Kemudian zona kenyamanan dalam kita melakukan atau bertindak gitu ya. Kenyamanan dalam zona-zona ini kadang-kadang juga menahan kita untuk melakukan perubahan itu. Misalnya nih ya, kita mempunyai niat atau mempunyai rencana untuk melakukan perubahan atau peningkatan potensi di sisi finansial kita gitu. Tapi zona nyaman kita itu menahan kita karena misalnya kita mau jualan sesuatu gitu. Tapi kita tuh nggak nyaman untuk melakukan penawaran-penawaran produk kita kepada orang-orang lain. Misalnya ke beberapa kolega kita, atau kita tuh sebenarnya misalnya nih ya punya link-link yang potensi banget untuk membeli produk kita itu, tapi karena kita tuh nggak nyaman selama ini untuk menawarkan produk kita, atau bahkan pikiran kita itu kena tanda kutip stigma ya, bahwa sales itu sebenarnya bikin orang lain nggak nyaman gitu, atau kita sering dengar sales ya gitu, ini pasti mau jualan dan sebagainya. Nah itu tuh menahan kita gitu loh. Jadi kita tuh entah ragu, entah malu, entah jadi nggak pede atau merasa gengsi dalam melakukan penjualan produk kita itu. Nah, ini adalah zona nyaman yang menahan kita nih, salah satu contohnya yang berasal dari memang stigma orang yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita merasakan hal itu berbeda gitu. Maksudnya kita merasakan posisi atau sales itu, atau kita menjual produk itu, menawarkan produk itu adalah sesuatu hal yang membuat kita malu-maluin misalnya, atau aduh malu nggak enak gitu, atau misalnya bahkan ragu gitu untuk menentukan harga dari produk yang sudah kita dengan penuh kasih sayang kita bina nih produk ini supaya bisa bagus secara packagingnya misalnya, atau secara resep dari makanan yang kita jual ini udah oke banget, dari review dari keluarga atau teman-teman terdekat itu sebenarnya mendapatkan hal-hal positif gitu ya. Jadi kita pun akhirnya tertahan untuk melakukan tindakan yang berbeda gitu. Sehingga kan akhirnya potensi kita untuk mendapatkan peningkatan penghasilan nih dari menjual produk yang kita inginkan itu tertahan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa keluar dari zona itu? Selain kita memiliki kesadaran terhadap apa-apa saja yang menahan kita, apa aja stigma, apa aja perasaan, apa aja pikiran kita yang menahan kita,
untuk tetap di zona nyaman itu, maka kesadaran itu akan menuntun kita menemukan hal-hal tersebut untuk kita atasi. Namanya juga pola berulang ya, sudah belasan atau puluhan tahun kita lakukan, di mana informasi itu tertanam di otak kita menjadi jalur syaraf yang udah paten gitu, seolah-olah sudah diaspal gitu dengan fix gitu ya. Jadi kita harus melakukan perubahan itu dengan pelan-pelan. Contohnya adalah dengan melakukan kebiasaan seperti ini, misalnya kalau kita lagi ngelamun misalnya atau ada waktu luang lah ya, kita kembali lagi nih ke visi-visi kita itu tadi, kita perkuat nih realitas baru kita. Kita tanda kutip nih, kita bantai lah itu pikiran-pikiran negatif atau stigma-stigma negatif, kenyamanan yang menahan kita untuk berkembang. Jadi daripada kita misalnya duduk main HP gitu, kita milikilah kesadaran itu, misalnya oke, bisa kok perubahan itu terjadi di diri saya gitu. Berarti perasaan saya tentang malu, tentang gengsi atau ragu atau takut berbicara dengan orang untuk menawarkan produk saya, misalnya karena contoh kita adalah menawarkan produk ya, misalnya ke teman-teman ya, atau tetangga-tetangga kita di sebelah kita untuk peningkatan finansial ya. Jadi ketika kita duduk lagi ada waktu luang, bahkan kalau lagi nyetir terus ada lampu merah, di program lagi gitu, pikiran kita itu mengingat lagi hal-hal positif-positif dan juga perubahan, tanda kutip perubahan keyakinan ya, dimana kita tidak lagi meyakini bahwa hidup itu susah untuk diubah, bahwa teman-teman kita ini pasti akan menolak kalau kita menawarkan menjual produk kita, bahwa jangan-jangan produk saya ini masih kurang oke untuk ditawarkan ke teman-teman, atau keraguan-keraguan lainnya yang menahan kita untuk berubah gitu. Jadi pertama itu ya, kita harus menghilangkan apapun yang bertentangan dengan keyakinan baru kita. Dan yang kedua adalah kita jangan ngeluh, terus nggak perlu khawatir, dan juga bahwa jangan bicara negatif kepada diri kita sendiri, karena kita tuh benar-benar harfiah nih sedang membentuk ulang otak kita gitu, dengan kita tuh menciptakan syaraf baru, sehingga kita memiliki cara berpikir yang baru. Dan dengan cara berpikir yang baru ini kita bisa sadar untuk menemukan apa-apa saja kenyamanan-kenyamanan yang menahan kita untuk melakukan perubahan di kehidupan kita, baik itu perubahan diri maupun perubahan potensi kehidupan kita. Nah, karena kita mau membuat mode default baru bahwa kita ini adalah orang yang mampu untuk menciptakan, dalam arti kita mampu mengubah dunia kita ya, menciptakan realitas kita sendiri gitu. Nah, marilah kita dalam waktu-waktu luang itu kita semangat melakukan hal-hal pengembangan diri. Oke, kalau misalnya main HP ya boleh deh main HP-nya, mungkin nonton konten HNJ gitu ya, cari materi-materi atau konten-konten yang bisa membantu kita mengingat kembali kekuatan diri kita, mengingat rasa positif, mengingat harapan, dan juga menemukan cara-cara secara ilmiah nih gimana kita menghack medan elektromagnetik tubuh kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dan dari apa yang kita lakukan itu untuk menarik atau untuk membentuk medan elektromagnetik baru yang sehat, yang kuat untuk semua potensi kehidupan kita. Karena ya kita mengalami sendiri ya, kalau misalnya tentang medan elektromagnetik ini, misalnya kita masuk ke dalam suatu ruangan, kita lagi kerja gitu kan, kita punya bos nih yang kalau sekarang anak sekarang itu bilangnya toksik gitu ya. Kita punya bos ini, dia nih tiap pagi marah-marah pasti gitu. Nah, itu pasti gimana ya, secara medan elektromagnetik tubuh kita tuh auto merasakan itu gitu. Kita tiba-tiba langsung bad mood lah, atau kita jadi langsung ada tekanan batin gitu, tekanan mental gitu ya, perasaannya nggak enak gitu. Jadi energi tuh kayaknya langsung down gitu lah. Pokoknya langsung nggak oke lah gitu ya, energi dalam ruangan di kantor itu gitu. Nah, itu sendiri aja kan membuktikan bahwa energi itu mempengaruhi kita gitu, dan bagaimana energi kita juga mempengaruhi orang.
Sehingga ketika kita bisa mengenali dan mengelola medan energi ini yang kita miliki di pikiran kita, di perasaan kita, dan di perbuatan kita, maka kita juga mampu mengubah si kehidupan itu, termasuk mengubah diri kita, pola pikir kita, perasaan kita, trauma-trauma yang ada, stigma-stigma dari sekeliling kita yang menahan perubahan kita, atau pola berulang yang kita nggak sadari yang membuat kita tuh menghack rencana dan rancangan kita sendiri gitu. Ini ramai sekali ya karena saya lagi syuting di rumah. Jadi kita mendengarkan sound effect yang realita banget ya. Nah, gimana teman-teman kalau di rumah teman-teman sendiri? Pasti juga ramai mungkin atau malah justru tenang ya. Biasanya ada yang rumahnya tuh nyaman, tenang, karena jauh dari jalan raya ya. Sehingga pagi-pagi itu di weekend ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan banyak sekali self reflection atau misalnya refleksi diri atau rancangan atau bahkan sekedar berkumpul dengan keluarga. Kita nikmati merasakan itu secara present gitu ya. Jangan dulu dipikirin masalah-masalah yang ada karena ada waktunya segala sesuatu itu. Nah, ketika kita mampu mengubah fokus, kita bisa mengubah keadaan kita. Nah, mengubah fokus ini juga ada relate-nya dengan pembicaraan topiknya kenyamanan di hari ini ya. Karena misalnya gini, kadang-kadang kan kalau kita mengikuti nih konten-konten tentang perubahan, itu memang ada beberapa teman dalam beberapa kelas HNJ itu dia bilangnya gini, ini kan kok kayak seolah-olah membuat kita lari dari masalah ya, tidak menghadapi masalah, atau kita jadi delusi gitu ya, delusional gitu, atau halu gitu. Kenapa mau mendinai atau menyangkal masalah kita gitu? Karena kalau masalah itu disangkal dia tidak akan selesai. Nah, ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Tapi kenapa saya menganjurkan untuk melakukan perubahan-perubahan bersama HNJ itu seperti ini adalah sebenarnya bukan untuk mengalihkan kenyataan gitu. Sebenarnya bukan untuk menyangkal kenyataan kehidupan atau halu terhadap realita gitu sehingga kita tidak menemukan solusi. Tapi ini adalah sebenarnya mengubah fokus aja gitu. Karena yang pertama-tama, yang paling pertama kali yang perlu kita lakukan itu adalah mengubah jalur saraf lama kita gitu. Secara ilmiah tuh kita nggak bisa melakukan perubahan itu ketika jalur saraf kita itu tidak juga berubah. Nah, mengalihkan fokus yang HNJ anjurkan kepada teman-teman itu bukan untuk menyangkal permasalahan yang ada atau menutup mata dengan permasalahan yang ada atau halu gitu dengan permasalahan yang ada, tetapi adalah mengubah fokus atau membentuk jalur baru syaraf gitu. Masalah itu ada gitu loh, tapi ketika itu kita rasakan, kita alami atau kita pikirkan, kita mau menempatkan fokus kita itu di mana gitu. Nah, inilah yang akan menahan atau membentuk pola saraf kita. Kalau misalnya kita sakit gitu ya, terus kita biasa mengeluh nih, aduh sakit, ini gimana ya, aku salah makan apa, ini ke dokter yang mana ya, dokter yang itu tuh nggak bener banget tuh, kayaknya nggak oke nih, dokternya harus ganti, atau aduh obatnya apa ya, kok saya nggak cocok, aduh ini sakit nih gara-gara dia sih bikin aku banyak pikiran, atau gara-gara macem-macem lah. Kita akhirnya mencari hal-hal yang mengubah fokus kita terhadap kehidupan atau terhadap potensi kehidupan kita. Nah, ketika kita sakit, langsung nih auto cepat ubah atau dalam arti bikin jalur saraf baru ya. Kita fokus, oke, berarti kita kemana nih, melakukan perawatan medis gitu, tanpa rasa panik, tanpa rasa takut, tanpa rasa stigma atau nyinyir atau judging atau segala macam. Dengan rileks itu kita meredam pola saraf kita yang lama itu untuk mencari perawatan medis yang lebih tepat mungkin ya untuk yang bisa kita lakukan. Jadi jangan jadikan penyakit itu fokus yang akan menghambat semua yang kita rencanakan, atau menghambat potensi diri kita, atau menghambat medan elektromagnetik tubuh kita gitu. Nah, yang dimaksudkan HNJ adalah seperti ini gitu, bukan bahwa
kita harus fokus ke penyakit ini sampai-sampai nggak ngelakuin macam-macam gitu, atau sampai-sampai kita akhirnya tetap berada di zona nyaman gitu loh. Kalau sakit kita ngeluh, kalau sakit kita minum painkiller, kalau sakit kita oke libur, tidur aja seharian gitu, atau misalnya macam-macam ya, banyak hal yang kita lakukan yang justru sebenarnya itu adalah mengalihkan kita dari penyembuhan yang sebenarnya gitu. Atau contohnya ketika kita mengalami masalah keuangan gitu, kita tidak fokus terhadap aduh besok makan apa ya, aduh misalnya ini saya belum dibayar lagi, aduh ini, aduh itu segala macam gitu. Fokus kita itulah yang harus kita ubah gitu. Gimana nih langkah praktisnya gitu. Jadi dengan kesadaran itulah kita akhirnya bisa memilih fokus kita tuh mau kita tempatkan di mana dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi bukan mengalihkan atau bukan menafikan masalah yang ada, tetapi kita tuh membentuk ulang otak kita atau jalur syaraf baru kita itu supaya kita tuh memiliki cara berpikir yang baru, sehingga mode default kita itu berubah gitu. Yang tadinya kita pesimis bisa jadi optimis, yang jadinya kita ragu, yang tadinya kita ragu, kita akhirnya bisa yakin dan percaya dan juga semangat. Akhirnya nggak pesimis itu tadi ya, nggak ragu, nggak galau gitu ya. Akhirnya kita bisa terus bersemangat untuk melakukan perubahan diri, pengembangan diri, dan juga perubahan kehidupan kita gitu. Nah, intinya sih teman-teman, dalam melakukan perubahan itu memang nggak akan mudah ya, karena kita sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun dengan pola-pola yang membentuk default kita saat ini gitu. Jadi memang kita perlu sabar kepada diri kita sendiri juga. Selain itu kita latih kesadaran. Contohnya sudah diajarkan cara teknis praktisnya ya, yang diajarkan HNJ di beberapa konten HNJ yang lalu, di live HNJ dan juga di kelas-kelas HNJ. Terus bagaimana kita untuk tiap hari dalam waktu luang itu bisa melatih ulang diri kita itu untuk mengingat lagi visi yang atau niat yang kita bentuk dalam resolusi diri ataupun resolusi kehidupan kita itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin cari tahu lebih banyak lagi tentang teknik-teknik praktis cara kita menghack tubuh kita yang mau menghack kita itu jadi gimana sih caranya kalau kita lagi panik atau lagi galau atau anxiety gitu ya kalau bahasa sekarang, itu gimana caranya kita counter medan energi tubuh kita supaya perasaan itu hilang. Tentunya selain melatih kesadaran itu, ada juga teknik-teknik di mana kita akan bekerja dengan jalur meridian maupun jalur neurovaskular ya. Karena semua ujung jari kita ini kan memiliki poin-poin elektromagnetik. Jadi ada titik-titik yang bisa kita rangsang dan bagaimana merangsangnya gitu ya. Dalam artian memang ada teknik-teknik seperti EFT itu ketukannya pelan gitu. Tapi kalau di HNJ itu beberapa titik, khususnya titik-titik tertentu di mana titik-titik energi pusat yang tidak pernah mengalir, bahkan ketika kita berolahraga sekalipun itu titik-titik energi ini tidak bisa diraih oleh gerakan fisik kita. Nah, gimana kita bisa melakukan ketukan-ketukan yang kenceng ya. Kalau EFT itu kan pelan karena memang tujuannya dengan teknik yang ini adalah berbeda. Nah, ini kita bisa mengkombinasikan itu dengan ini, kita pakai titik akupuntur, tapi bagaimana ketukannya, sekencang apa, dan titiknya di mana. Terus titik-titik ini bisa kita lakukan atau kita treatment gitu sambil bernafas. Dan juga bagaimana ketika kita melakukan manifestasi, titik-titik ini bisa kita kerjakan tapi sambil afirmasi dan juga visualisasi. Jadi tubuh kita itu sebenarnya memberi pesan-pesan yang banyak ya, dimana kita bisa menggunakan semua yang ada dalam tubuh kita ini untuk membantu cara berpikir kita, cara merasa kita, dan cara kita mengubah medan elektromagnetik
di otak kita, di jantung kita, dan di area perut kita itu untuk selaras, sinkron, sehingga bisa sinkron juga dengan pikiran kita, sehingga mereka tidak ngehack kita dalam niat perubahan maupun pengembangan potensi kehidupan yang ingin kita lakukan. Demikian live dari HNJ. Kalau ada pertanyaan bisa DM HNJ. Terus untuk teman-teman jangan ragu untuk kontak admin HNJ kalau ada pertanyaan. Nanti saya bisa membahas pertanyaan dari teman-teman itu menjadi konten supaya bisa diambil manfaat dan hikmahnya itu oleh teman-teman lain yang mungkin juga memiliki permasalahan yang sama dengan teman-teman semua. Atau teman-teman juga bisa mengakses konten-konten HNJ. Siapa tahu sebenarnya pertanyaan dari teman-teman itu sudah pernah HNJ jawab, boleh. Tapi intinya jangan ragu karena HNJ ini ada untuk kita semua. Kita tidak berjalan sendiri dalam melakukan perubahan diri maupun potensi kehidupan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dengan live HNJ pagi ini. Nanti kita akan live lagi. Semoga kita ketemu lagi di live berikutnya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.